Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Purnama dengan NIM 121119031. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres output dari proposal yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Susu Kambing dengan menggunakan metode 7 Tools dan New 7 Tools pada PT XYZ. Berikut outline atau bahasan yang akan saya bawakan, yaitu tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan-batasan, dan GAP penelitian. Pada latar belakang ini, PT XYZ adalah perusahaan pengolahan susu kambing yang menghasilkan berbagai produk dengan kemasan plastik dan botol. Jadi PT XYZ ini bergerak pada bidang peternakan dan pengolahan susu, khususnya yaitu susu kambing. Produk-produk olahan susu ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia, yaitu kandungan-kandungan gizi seperti zat besi, kemudian protein, kemudian vitamin-vitamin yang ada pada susu kambing. Kemudian PT ini selain memproduksi susu kambing, PT ini juga melakukan peternakan kambing, yang dimana kambing-kambing tersebut diimpor langsung dari Selandia Baru dan dipelihara dengan baik untuk memastikan produksi susu dan kambing yang optimal. Kemudian PT juga menjalankan beberapa pengendalian kualitas guna menjaga kebersihan dan mencegah produk-produk cacat. Dengan menjaga kualitas tersebut dapat memberikan produk-produk atau susu kambing yang berkualitas sehingga dapat sampai tangan konsumen dengan aman dan baik. Pada penelitian ini juga cacat-cacat produk masih terjadi, terutama pada proses automatic filling atau pengisian otomatis, yang dimana pada pengisian otomatis ini atau automatic filling terdapat beberapa cacat-cacat yang dihasilkan, seperti seal gagal, botol yang rusak, bocor, atau volume atau isi yang kurang dari susu tersebut pada kemasan. Kemudian pada PT ini menjalankan beberapa lini produksi, yang dimana pada PT ini memiliki dua jalur produksi, yaitu line posing dan line automatic filling. Pada line posing bertanggung jawab untuk produksi atau pengemasan susu dalam kemasan plastik, sedangkan automatic filling itu dia memproduksi dan mengemasnya dalam kemasan dalam botol, yang dimana di automatic filling ini botol-botol tersebut dikemas secara otomatis dari pengisiannya, dari menutup botol ya atau sealnya, kemudian dalam pengemasannya. Kemudian penelitian ini dilakukan pada bulan Maret dan April. Jadi penelitian dilakukan untuk melihat produk-produk yang ada pada bulan Maret dan April, yang dimana kita objeknya yaitu melihat proses automatic filling atau pengisian otomatis, dan didapatkan beberapa cacat yang terdapat produk. Cacat-cacat tersebut juga disebabkan oleh, yang pertama itu dari manusianya atau operatornya, yang dimana kurang menjalankan SOP atau aturan-aturan yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua disebabkan karena mesin atau metode-metode yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan. Penelitian-penelitian ini juga dilakukan dengan mengusulkan atau solusi perbaikan menggunakan metode 7 Tools atau New 7 Tools, yang dimana fungsi metode ini yaitu untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang menyebabkan produk cacat dalam bentuk visual atau diagram-diagram, sehingga memudahkan proses analisis masalah untuk menemukan solusinya. Solusi yang diusulkan bisa berupa rekomendasi perbaikan atau desain gambar.
atau lembar pengecekan guna membantu mengurangi resiko terjadinya produk cacat. Berikut rumusan masalah. Terdapat 3 poin, yang yaitu rumusan masalah yang pertama itu apa saja jenis reject yang terjadi pada proses produksi. Yang kita tahu pada PT ini ada 2 lini produksi, yaitu line posting dan automatic filling, di mana penelitian yang saya lakukan itu pada automatic filling atau pengisian otomatis. Jadi terdapat beberapa jenis cacat pada automatic filling, yaitu seal rusak, botol rusak, pengisiannya kurang atau volumenya kurang, atau pengemasan yang tidak 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 layak untuk dikonsumsi. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu penyebab-penyebabnya. Penyebab reject apa saja yang terjadi saat proses produksi. Yang dimana di sini kita mengidentifikasi penyebab terjadinya produk-produk yang gagal atau reject, yang seperti saya katakan tadi, yaitu pada manusianya atau mesinnya. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana solusi perbaikan yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas serta mengurangi reject pada proses produksi. Jadi setelah kita identifikasi, kita memberikan solusi-solusi untuk meningkatkan kualitas serta mengurangi reject pada proses produksi pada automatic filling. Berikut tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis reject terbanyak pada proses produksi susu kambing. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya jenis reject terbanyak pada proses produksi. Yang ketiga, memberikan dan menerapkan usulan perbaikan guna meningkatkan kualitas dan mengurangi reject terbanyak pada proses produksi. Didapat data pada line automatic filling, yang terbanyak reject terjadi yaitu pada botol yang rusak atau sealnya yang gagal. Jadi penutup botol ini tidak tertutup sempurna, yang dimana nantinya menyebabkan kotoran-kotoran atau susunya itu keluar atau kotorannya masuk, yang dimana itu dapat menyebabkan reject pada line automatic filling. Berikut manfaat penelitian. Terdapat 4 manfaat pada penelitian ini, yaitu manfaat teoritis, manfaat empiris, manfaat praktikal, dan manfaat sosial. Dari keempat manfaat ini dapat disimpulkan bahwa manfaat teoritis ini lebih mengarah ke ilmu pengetahuan apa yang didapat. Kemudian manfaat empiris itu tentang apa yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya atau temuan-temuan sebelumnya. Kemudian manfaat praktikal yaitu kontribusi pada objek penelitian atau objek yang kita lakukan di PT XYZ. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat sosial atau manfaat lingkungan dan kerjasama. Dalam penelitian ini, manfaat teoritis yaitu untuk memperkaya pengetahuan tentang pengendalian kualitas dalam proses produksi menggunakan metode 7 Tools dan New 7 Tools. Kemudian manfaat empiris memberikan informasi tentang penyebab utama cacat dan bagaimana pengendalian atau solusinya dapat diterapkan untuk mengurangi produk cacat. Kemudian manfaat praktikal yaitu untuk membantu perusahaan dalam menangani dan menyelesaikan masalah terkait pengendalian kualitas produk, yang dimana masalah ini yaitu pada produk reject di automatic filling, khususnya pada seal yang mengalami kerusakan. Kemudian manfaat sosial. Penelitian ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dan mendukung perekonomian peternak kambing. Berikut batasan-batasan terkait penelitian yang dilakukan. Terdapat 3 batasan. Yang pertama, penelitian dilakukan pada line automatic filling pada perusahaan. Jadi pada penelitian ini
hanya dilakukan pada line automatic filling atau pengisian dalam botol, tidak dilakukan pada line lainnya, yaitu line pouching atau pengemasan plastik. Kemudian batasan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada bulan Maret sampai bulan April. Kemudian batasan yang ketiga yaitu penelitian tidak memperhitungkan biaya sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan. Berikut GAP penelitian atau apa yang terbaru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan metode New Seven Tools. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian itu menggunakan New Seven Tools, sedangkan sekarang sudah terdapat metode baru yaitu New Seven Tools. Itu yang membedakan dalam penelitian ini. Jadi New Seven Tools ini adalah serangkaian alat manajemen yang dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis. Metode ini muncul sebagai pelengkap dari metode sebelumnya yaitu Seven Tools yang lebih fokus pada pengendalian kualitas. Nah, jadi New Seven Tools ini lebih banyak digunakan untuk menganalisis data non statistik dan menyelesaikan masalah manajerial secara lebih sistematis. Dalam New Seven Tools ini terdapat yang pertama itu diagram affinity, diagram hubungan, tree diagram atau diagram pohon, diagram matrix, diagram data matrix, dan PDPC. Dari ke-6 poin ini ya ini yang saya lakukan pada penelitian. Jadi diagram affinity itu mengkelompokkan ide-ide atau informasi yang terkait satu sama lain berdasarkan kesamaannya. Biasanya digunakan dalam sesi brainstorming gitu. Jadi diagram affinity itu mengkelompokkan atau mengumpulkan komponen-komponen variabel-variabel informasi yang terkait satu sama lain berdasarkan kesamaannya. Kemudian yang kedua diagram hubungan atau relation diagram, yang dimana diagram ini itu mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang kompleks di antara berbagai faktor. Kemudian yang ketiga yaitu tree diagram atau diagram pohon. Jadi diagram pohon ini menguraikan beberapa masalah utama menjadi beberapa submasalah yang lebih detail untuk menemukan solusi. Jadi masalah-masalah yang terjadi ini dikelompokkan lagi menjadi sub-sub masalah untuk dapat mengetahui masalah yang terjadi dan menemukan solusi. Kemudian yang keempat yaitu diagram matriks atau matriks diagram, yaitu menyajikan hubungan antara dua atau lebih kelompok variabel dalam bentuk matriks untuk mengidentifikasi pola atau hubungan. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu diagram data matriks. Dalam diagram data matriks ini digunakan untuk mengevaluasi data dari matriks untuk menemukan solusi terbaik berdasarkan perbandingan data. Kemudian yang terakhir yaitu PDPC, yaitu Process Decision Program Chart, yang dimana PDPC ini untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan rencana dan memberikan langkah-langkah pencegahan. Jadi New Seven Tools ini membantu manajemen dalam merumuskan dan memvisualisasikan masalah yang lebih strategis dan berorientasi pada pemecahan masalah secara lebih komprehensif atau menyeluruh, terutama pada proses pengambilan keputusan yang kompleks dan dinamis. Sekian video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.